Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lailatun sa'idah. Lailan mubarak. Kaifa halukum fi hadhihi al-lailah? Kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah bakhair Ustaz. Sana. Alhamdulillah, tamam. Baik, kita buka dulu ya. Bismillah. Nabda liqa'ana bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bi ya, yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul yang terakhir ini ya dari pembagian macam-macam maf'ul. Oke, sudah dibuka Bi? Khalas. Apa itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Coba, oke dibaca Bi. Maf'ul ma'ah adalah isim Maf'ul ma'ah adalah isim yang terletak setelah wawu ma'iyah yang bermakna apa? ma'ah, Ma'ah itu artinya apa? bersama. Bersama, betul. Jadi maf'ul ma'ah karena di sini adalah isim ya, maka lafadznya nanti berupa kalimah isim. Isim yang terletak setelah wawu ma'iyah. Nah, biasanya maf'ul ma'ah ini ditandai dengan adanya wawu ma'iyah. Makanya disebut maf'ul ma'ah. I'rabnya apa? I'rabnya adalah nasab. Ya, karena ini maf'ul. Nah, karena maf'ul ini i'rabnya nasab. Biasanya ada wawu ma'iyah. Contoh di situ. Masyaitu wat derajata. Artinya apa? Saya berjalan bersama sepeda. Bukan saya berjalan dan sepeda, itu bukan. Kenapa di sini namanya maf'ul ma'ah atau wawunya tidak berarti dan? Kalau wawunya itu wawu athof, ya biasanya sebelum dan sesudah wawu itu sama. Kalau sebelum wawu itu fi'il, maka setelahnya juga fi'il. Misalkan masyaitu wa nadhartu. Itu berarti wawunya athof. Tapi di sini sebelum wawu adalah kalimat fi'il dan sesudahnya adalah kalimat isim. Maka wawunya tidak bisa kita terjemahkan dengan bermakna dan, itu tidak bisa. Ya, jadi harus bermakna ma'an. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, mafhum sampai di sini ya, Umi. Oke, sekarang coba yuk. Umi, contoh maf'ul ma'ah, contohnya apa? Contohnya sirtu wanila. Apa? Sirtu wanila. Saya berjalan bersama sungai Nil yang mengalir. Iya, bersama air yang mengalir, sungai Nil ya maksudnya? Iya Ustazah. Sirtu wanila, saya berjalan bersama dengan air sungai Nil yang mengalir. Nah, ini jadi maf'ul ma'ahnya. Wanila, maka dibaca an-nila. Bukan berarti maf'ul bih dari sirtu, bukan, tapi ini menjadi maf'ul ma'ah. Coba Abi Yasin, contohnya apa? Oke, dibuka dulu mikrofonnya, Abi.
Apa, Bi? Dhahabtu wasayyarata. Bisa kan? Oke, boleh. Dhahabtu wasayyarata. Bisa. Iya. Saya pergi bersama apa? Bersama mobil gitu ya. Sahih. Nah, itu. Ini namanya maf'ul ma'ah. Nah, perlu diperhatikan isim yang terletak setelah wawu ma'iyah itu ada macam-macamnya ya. Satu harus dibaca nasab ya. Harus dinasabkan menjadi maf'ul ma'ah apabila tidak bisa diatofkan. Nah, seperti contoh-contoh antum tadi ya. Jadi lafaz isim yang terletak setelah wawu ma'iyah satu harus dinasabkan. Kenapa? Karena tidak bisa diatofkan. Nah, jadi wajib dibaca nasab karena jadi maf'ul ma'ah. Itu yang pertama. Contohnya masya itu buat darajata dan seterusnya. Kemudian harus ya Bi. Lanjut aja dulu. Oke, lanjut dulu. Saya lanjut lagi ya. Kemudian harus dibaca nasab. Harus nasab juga. Karena apa? Menjadi maf'ul ma'ah apabila terletak setelah domir muttasil. Domir muttasilnya yang bagaimana? Yang tidak diikuti, yang tidak ditaukiti ya. Yang tidak ditaukid domir munfasil. Nah, jadi setiap isim nanti yang terletak setelah wawu itu wajib dibaca nasab apabila terletak setelah domir mutasil dan dia itu tidak ditaukiti dengan domir munfasil. Contoh yang nomor 3, jitu wa amron. Jitu wa amron. Nah, di sini ada domir mutasil. Ini tunya di sini domir mutasil atau berupa domir mutaharik ya. Mutaharik di sini kan dia hukumnya nyambung juga. Maka isim yang terletak setelahnya itu wajib dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Itu wa amron. Dan di sini dia tidak ditaukiti dengan domir munfasil. Contoh misalkan ada lafaz seperti ini. Safartu ana wa di sini ada wawu. Maka karena di sini ada domir mutasil ya, tu di sini kan sebagai domirnya, kemudian ditaukiti, tu itu ditaukiti dengan ana, maka ketika ada wawu itu bukan wawu ma'iyah tapi melainkan wawunya wawu atof. Jadinya wa akhuka, bukan wa akhoka. Kalau wa akhoka kan jadi wawu ma'iyah, tidak boleh karena di sini ada domir yang ditaukiti dengan domir munfasil.
Nah, jadi wawunya ini bukan wawu ma'iyah, melainkan wawunya wawu atof. Artinya jadi bagaimana? Saya pergi, saya dan saudaramu pergi, ya gitu jadinya. Pahami? Abi dan Umi? Berarti wawu atof dengan wawu ma'iyah itu nggak bisa sama ya Ustazah? Iya, nggak bisa sama, betul Umi. Jadi antara sebelum dan sudahnya, kalau wawu ma'iyah itu tidak sama. Kalau misalkan sebelumnya itu fi'il, setelahnya bukan fi'il. Kalau wawu ma'iyah, biasanya beda lafaz. Tapi kalau sebelumnya isim, setelahnya juga isim, itu biasanya wawunya wawu atof. Atau kita bisa melihat dari maknanya. Kalau secara makna itu ternyata tidak bisa dibaca atof atau tidak bisa diatofkan, otomatis dia wawu ma'iyah. Berarti masuk yang kategori nomor satu ini tadi. Nah, apabila memang tidak bisa diatofkan, otomatis namanya wawu ma'iyah. Tapi apabila ada domir, kemudian lafadz domir itu ditaukiti dengan domir lagi dan domirnya munfasil gitu ya. Terus di situ ada wawu setelahnya, maka wawunya itu bukan wawu ma'iyah lagi, melainkan wawunya adalah wawu atof. Nah, contohnya nih, safartu ana wa akhuka. Tapi kalau misalkan ananya dibuang, nah, misalkan Umi buang ananya ini, jadi safartu wa akhoka. Jadi di sini wawunya jadi wawu ma'iyah. Makanya setelahnya dibaca mansub akhoka karena lafadz tunya tidak ditaukiti dengan domir munfasil. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, insya Allah Ustazah. Alhamdulillah. Marhaba ya Abi Sholih. Baru pulang ini kayaknya Abi Sholih ya. Silakan dibuka langsung Abi ya, maf'ul ma'ah. Oke, jadi itu diperhatikan hukum wawu ma'iyah. 1, harus dinasobkan lafaz setelahnya wawu itu apabila memang tidak bisa dibaca atof atau tidak bisa diatofkan, wajib. Kemudian yang kedua, harus dibaca nasab sebagai wawu ma'iyah apabila terletak setelah domir yang tidak ditaukid dengan domir munfasil. Contoh, jitu wa amron. Di sini ada domir dan domir ini tidak ditaukidi dengan domir munfasil, maka wawunya otomatis sebagai wawu ma'iyah, maka dibaca wa amron. Tapi kalau antum bilang jitu ana, nah berarti jadinya jitu ana jadi apa? Wa. Ayo wa apa? Apa? Abi, Umi? Apa? Wa apa? Kalau misalkan ini ditaukiti, jitu wa amron, ini wawu sebagai wawu ma'iyah, ya kan? Kalau ditaukiti jitu ana jadi wa amrun sahih. Jadi wawunya bukan wawu ma'iyah lagi, tetapi wawunya jadi wawu atau. Bisa dipahami sampai di sini untuk dua kaidah ini? Di sama di ayat satu. Ya, Bi. Anta wa zaujuka itu gimana? Gimana? Kurang jelas tadi. Ada di dalam Al-Quran kan, uskun anta wa zaujuka. Ayat apa, surah apa itu, Abi? Apa ya? Apa mengatakan Ayatnya gimana ayatnya? Ayat versi lengkapnya. uskun anta wa zaujuka. Saya teringat sama ayat yang itu darinya. Oh, uskun anta Wa zaujuka. wa zaujukal jannata itu ya? Kayak gitu ya.
Ayo, yang ditanyakan apa, Abi? Itu wawu atop ya. Iya, wawu atop kan di situ uskun fiil, ada domirnya kan? Ditaukiti dengan anta, ya kan? Ya. Di Itu ya. nah, betul. Masuk yang nomor 2 ini berarti itu, Abi ya. Uskun anta wa zaujuka. Tinggallah kamu dan pasanganmu al jannata di surga. Ya. Ya, betul. Wawunya wawu atof karena di situ ditaukid domir mutasil. Domir mutasil ditaukiti dengan domir munfasil. Ada lagi ya, Bi? Insya Allah. Mafhum ya? Oke, itu untuk kaidah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini harus dibaca nasab lagi ya. Yang ketiga di atas harus nasab ya. Apabila, berarti ini jadi maf'ul ma'ah ya. Apabila jatuh setelah domir mahal. Oke. Jadi apabila ada wawu ma'iyah, sebelumnya ada domir, tapi dia posisi i'rabnya hanya mahal saja, maka setelahnya jadi maf'ul ma'ah. Contoh, salamtu alaihi wa ukhtahu. Oke. Di sini ada wawu, sebelumnya ada domir. Mahalnya apa di sini? Mahal jar. Karena diawali dengan huruf jar. Maka lafaz setelahnya ini wajib menjadi mansub. Karena menjadi maf'ul ma'ah. Salamtu alaihi wa ukhtahu. Saya memberikan salam kepadanya beserta saudara perempuannya. Di sini ya ada domir mahal, entah mahal nasab, mahal jar. Yang penting dia bermahal, maka lafaz setelahnya menjadi maaf. Ini yang wajib mansub ya. Mafhum sampai di sini? Apa satu lagi saya untuk yang tiga ya? Gimana? Gimana, Bi? Contoh satu lagi atau yang nomor 3. Contoh satu lagi yang nomor 3. Misalkan nazartu ilaihi, misalkan ya, saya melihat nazartu ilaihi bersamaan dengan wa siapa, misalkan saya melihatnya bersamaan dengan mobilnya, misalkan. Nazartu ilaihi wa sayyaratahu. Jadi saya melihatnya bersamaan dengan mobilnya. Ini ada domir mutasil atau domir gitu ya, mahalnya mahal jar karena diawali huruf jar, maka setelahnya wajib sebagai maf'ul ma'ah. Ya, domirnya mahal jar ya. Oke. Apa sampai di sini? Oke, ada pertanyaan, Nabi, Umi? Untuk ketentuan yang wajib menjadi maf'ul ma'ah, satu ini ya, wajib menjadi maf'ul ma'ah apabila memang dia tidak bisa diatofkan. Yang kedua, wajib menjadi maf'ul ma'ah apabila terletak setelah domir muttasil yang ditaukiti dengan domir munfasil.
Dan yang ketiga, wajib menjadi maf'ul ma'ah apabila terletak setelah dhamir mahal jar. Wajib. Sudah mafhum? Paham, Ustazah. Ini yang ketentuan wajib menjadi maf'ul ma'ah. Oke. Sekarang selanjutnya yuk coba latihannya. Kita baca bersama. Dari Abi Sholih, yuk. Coba Abi Sholih nomor 1. Abi Sholih ada? Kayaknya di mute ya dari tadi ya. Oke, biasin dulu yuk. Oh ya bisa, Abi Sholih silakan. Umar pergi nih ya Ustazah. Iya, Umar pergi ke pasar bersamaan dengan mobil. Jadi Yazhabu Umara ila suqi wa sayarata. jadi fa'il labi ya. Umar ini fa'ilnya. Umaru jadinya. Yazhabu Umaru ila suqi wa sayarata. Wasayyarota. Sahih. Cuma tanian Umi, saya makan nasi nomor 1 sampai 3 tadi, maka boleh diatofkan itu boleh. Oke, ada pertanyaan Nabi Umi sampai di sini? Cukup, Ustazah, tidak ada. Cukup, alhamdulillah. Baik, insyaallah kita tinggal satu lagi pertemuan untuk yang qawaid ya. Tinggal an-nida. Kita 1 atau 2 pertemuan nanti. Semoga bisa selesai. Baik, kalau gitu kita tutup dulu untuk malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tayyib, alhamdulillahi rabbil alamin iltaqana limarah ukhra hadhihi lailah fi darsil muhadatsah wal mufradat. Hakadha wa qabla nabda ala mana hadhihi lailah hayya naftah bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla sa'aluk ya Ummi kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib Ummi wa qabla nakhtu ila mawdu'inal fi hadhihi lailah sa'aluk an mawdu'inal fil madi. Tayyib, ma mawdu'inal madi ya Ummi? Yakni al darsus salis. Mawdu'inal amsi yakni fi darsis salis. Hunakal maktub bil mawdu' al kaifa Ummi wajati kelas? Ya, Darsul Salis halaman berapa ya, Ustaz? Baik. Halamannya kalau misalnya di kitab anak itu di 16, mungkin di Umi ada di 17 mungkin ya. Darsus salis hunakal maudhu yakni al-qiraah. Oh iya. Ya, wajati khalas ya Umi. Nah, Ustaz. Nah, judul kita kemarin itu adalah al-qiraah, seperti halnya yang sudah kita praktekkan untuk membaca dan mengirim tugas di grup, yaitu untuk lanjutan dari nukshoh al-qiraah. Nah, Tayyib Umi, sebelumnya coba dibaca ulang dari judul al-qiraah minal awal kata qoblal as'ilah, yakni qoblal as'ilah fil janibah, yakni hal anta muwafiqun anna lughatul arabiyyah afsah lughat limada. Nah, sampai sebelum pertanyaan itu Umi coba dibaca. Nah, Ustaz.
Al-qiraah al-arabiyatu al-fasihah wa asaruha. Nasa'ati al-lughatul arabiyyah fi jaziratil al-arab qabla Islam wa kana al-arabu Qabaila qabaila mutafariqah wa kanat li ba'di al-qabaili la hajatun Naam. khasatun biha wa kanati al-ikhtilafatu qalilah baina tilka al-hajat wa kanat lil arabil lughatul mustarakah yal al-lughatul al-arabiyyah al-fasihah lughatu asy-syairi wal khitabah allati kana al-arab wa tahaddatsuna biha thumma jaa al-islam wa anzalallahu al-qur'anal karim bil lughatul arabiyyah al-fasihah. Qala Allah ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. A'ta al-qur'anul karima ba'dal al-fadil arabiyatil qadimati ma'aniya jadidah waja'a bi asaliba jadidah lam ta'rifu hal arabiyatu min qablu wa kana al-qur'ana sababan fi nas'ati ulumil lughatul arabiyyah kan nahwi wa sarfi wal balaghah wal ulumil islamiyah ka ilmi tafsiri wal hadithi wal fiqhi wal fiqhi wa ghairiha atharati al-lughatu arabiyyah fi lughati su'ubi al-islamiyah kal farisiyati wal urdiyati hiliyati fa'aqradat kathiran minal alfadi wa kutiba kathirun min tilka lughati bil harfil arabiyyi wa qatarabat lughatul ukhra ba'da al-fadi al-arabiyyah misal al-injilisiyah wal faransiyah wal Isbaniyah. Tayyib, kemarin Isbaniyah makna Umi? Bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Tayyib, hunakal as'ilah hal anta muwafikun anna lughatal arabiyyah afsahul lughat limada. Tayyib. Dari pertanyaan itu kita bisa memahami bahwa pertanyaannya adalah apakah kamu setuju bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih dan mengapa? Summa namrah saniyah yaknil as'ilah mal farqu bainal lughatil arabiyyah wa sairil lughat. Apa perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya? Nah, untuk pertanyaan 2 ini, kalau misalnya jawabannya seperti ini, bahasa Arabnya bagaimana Umi? Kalau enggak coba Umi buat dulu, nanti baru Ana. Kira-kira gimana? Enaknya Ana dulu atau Umi dulu nih? Ustaz dulu. Oke, lah bahasa. Taib. Hal anta muwafikun anna lughatal arabiyyah afsahul lughat. Limada? Naam, ana muwafikun anna lughatal arabiyyata afsahul lughat. Coba kita potong-potong sedikit
Dari situ artinya bagaimana, Umi? Iya, saya apa tadi ya? Muwafiqun annal lughatal arabiyyata afsahul lughat. Iya, saya setuju bahwa bahasa Arab adalah yang paling fasih gitu ya. Ya, sahih, bahwa bahasa yang paling fasih. Nah, dari sini baru kita masuk ke jawaban, karena sebelumnya adalah mengulang pertanyaan. Jawabannya dari limada. Di situ ada pertanyaan limada. Limadanya kemudian pasti kita jawabnya dengan li'anna di awal. Li'anna lughatul Qur'anil Karim wa tamtazu bisi'ati mufrodatiha. Tayyib, tetarjim Umi. Li'anna karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran yang mulia, dan karena apa tadi, daya tarik ya. Wa tamtazu bisi'ati mufrodatiha. Watamtazu itu apa, Ustaz? Watamtazu apa coba? Memiliki kosakata. Kalau satu baris kita coba pahami, bisi'ah itu luas, mufrodatiha kosakatanya. Watamtazu watamtazu bisi'ati mufrodatiha kita bisa artikan atau terjemahkan dan memiliki kosakata yang sangat luas. Gitu. Coba ulang Yumi. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang mulia dan memiliki kosakata yang sangat luas. Ya, karena memiliki kosakata yang sangat luas. Gitu. Jadi kalau dari tamtazunya itu sendiri, itu asal katanya dari imtaza yamtazu, yang artinya itu memiliki keistimewaan atau kelebihan. Gitu. Wa tamtazul lughatul arabiyyah bijamali uslubiha, contohnya, dan bahasa Arab memiliki keistimewaan dalam keindahan gayanya. Itu tadi pertanyaan Umi tentang apa arti dari wamtazu. Nah, keistimewaan, memiliki keistimewaan gitu. Jadi kalau arti dari watamtazu bisi'ati mufrodatiha adalah karena ia memiliki kosakata yang sangat luas gitu. Kemudian wadikoti ta'biriha, wadikoti ta'biriha. Apa Umi bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya? Wadikoti, apa tadi Ustadz? Wadikoti takbiriha, dengan ketepatan, dengan ungkapan yang tepat. Dengan ungkapan yang tepat, ya, sahih. Bisa dengan ungkapan yang tepat atau ungkapan yang teliti. Maksudnya tetap sama. Gitu. Bisa ungkapan yang tepat atau ungkapan yang teliti. Maksudnya adalah bahasanya itu bahasa yang mendetail gitu ya. Kemudian wa jamali, ada Abi Soleh. Nah, kita lanjutkan. Wa jamali uslubiha, wa jamali uslubiha. Mama Umi? Jamali, wa jamali itu gaya bahasa. Wa jamali uslubiha berarti dan keindahan gaya bahasa ya, keindahan bahasanya. Nah, sahih, dan gaya bahasa yang indah gitu. Dan gaya bahasa yang indah. Wa jamali uslubiha, uslub di mana artinya adalah gaya bahasa, jamalun, jamilun, indah gitu, cantik, indah gitu, mempesona. Nah, kita bisa menerjemahkannya sebagai dan gaya bahasa yang indah.
Nah, sampai situ aja. Coba jawabannya dari Umi yang untuk nomor 2. Alhamdulillah. Coba dipersiapkan jawaban untuk nomor 2, Umi, sambil kita berpindah ke Abi Soleh dulu. Tayyib, Abi Soleh kaifa hal ya Abi? Alhamdulillah, khair, Ustaz. Alhamdulillah bil khair. Tayyib ya Abi, kama arafna anna maudhu'ina bil amsi yakni al qiraah. Hakada, di mana al qiraah di sini kita mempraktekkan membaca ya Abi ya, seperti yang sudah dikirim ke grup. Nah, coba sekarang Abi baca teks yang ada di bawahnya Abi, yang sudah dikirim ke grup. Di bawah pertanyaan ya, hal anta muwafiqun anna lughatal arabiyyah afsahul lughat limada mal farqu bainal lughatil arabiyyah wa sa'iril lughat. Nah, di situ di bawahnya adalah tugas kita kemarin untuk voice note. Coba sekarang Abi baca judul yang wasailun nakli walitisoli kodiman wa hadisan. Tafadhol Abi. Bismillah, wasailun naqli wal ittisali qadiman wa hadisan. Terjemah Kak Ustaz. Baca aja dulu Abi. Yatakawanul alamu min sitiqaratin Naam. wa yablughu adadu sakanahu Sukanihi aksar min sitati miliaratin insanin. Hadzal alamul wasi' asbaha qaryatan saghiratan. Kaifa sara dzalika hunaka sababuna awaluha wasailun naqli hadisatin wasaniha wasailul ittisali hadisatin. Kanat wasailun naqli fil usuril qadimati bati'atun jiddan. bati'atan jiddan. Bati'atan jiddan wa kana nasu yusafiruna masyian alal aqdam wa yahmilu hajatahum ila zuhurihim aw ru'usihim. Ila Abi. Ala. Iya. Tadi kayaknya saya dengarnya ila. Apa saya yang salah dengar Abi? Ya, nah, Ustaz. Salah saya. Iya. Ya, coba lanjutkan Abi. Hajatahum ala zuhurihim aw ru'usihim. Akhazan nasu yasta'miluna al-hayawanati kal jamali wal bighali wal hamiri fi naqli hajatihim. Ba'da muddatin sana'al insanu arbatin saghiratin laha arba'u ajalatin tasiru duna muharrikun summa san'ata ba'da zalika al-marakibu Syira'iyatu allati tasiru 'alal ma'i. Padahal jadinya Ustaz. Al-murakabu syira'iyatu allati tasiru 'alal ma'i. Tayyib. Nah, coba Abi sekarang bagaimana arti dari
Oke, saya cari dulu kalimat yang untuk dikasih. Wasailun nakli ala tutarjem abi ma makna min maudhu'ina hadhihi lailah, yakni ma makna wasailun nakli wal ittisali qadiman wa hadisan. Transportasi zaman dulu dan zaman sekarang atau modern. Ya, sarana transportasi. Wasailun nakli, sarana transportasi. Wal ittisol, tadi ittisolnya belum terartikan, Abi. Oh, komunikasinya berarti lah. Oh iya, sarana transportasi dan apa? Ittisol, Abi? Komunikasi. Qodiman wa hadisan, dahulu dan sekarang. Thayyib, syukran Abi. Kita lanjutkan nanti Abi, kita kembali ke Umi Uma dulu. Kaifa Umi hal ista'ati alal ijabah lin nomroh sani. Ustaz. Thayyib, Nih. padahal Umi. min khususiyati al-lughati al-arabiyyati anna kalimatiha tarji'u ila juhurin wahidah wa min jazrin wahidin nastakhriju kalimati kafiratan bima'anin mukhtalifati. Sudah Umi, bagaimana artinya? Coba satu baris terus artinya. Min khususiyati al-lughati al-arabiyyah, salah satu ciri khas bahasa Arab, anna kalimatiha terji'u, adalah kata-katanya kembali ila juhurin wahidah, pada satu akar kata, wa min jazin wahidin, dan dari satu akar kata, nastakhriju kalimatin katsiratan, bisa dihasilkan banyak kata, bima'anin mukhtalifah, dengan makna yang berbeda. Thayyib, syukron Umi Uma. Coba sekarang Umi dibaca maudhu'ina hadhihi lailah, yakni wasailun nakli. Apa judul kita Umi malam ini yang sesuai tugas voice note kemarin? Wasailun nakli wal ittisali qadiman wa haditsan. Thayyib, dibaca Umi sampai haditsah. Satu bait berarti ya, tafadholi. Wasailun nakli wal ittisali qadiman wa haditsan yatakawwanul alamu min sittati qarat wa yablughu adadu sukanihi aktsara min 6 milyarati insan. Hadzal alamu wasi' asbaha qaryatan saghirah. Kaifa sara dhalik? Hunaka sababan. Awaluhuma wasailun naqlil hadithah, wasanihima wasailul ittisalil hadithah. Baik. Sudah Umi ya, sampai wasailul ittisal hadisah. Ya Ustaz, sudah. Nah, coba sekarang Abi dan Umi kita perhatikan kalimat yang menjadi judul kita malam ini. Maudhu'ina al-an, yakni wasailu nakli wal ittisali qadiman wa hadisan. Kama sami'na khalas an-nifan jaba min Abi Soleh, yakni wasailun nakli wal ittisali qadiman hadisan lahul makna lahal manat, sarana transportasi dan komunikasi terdahulu dan sekarang, zaman dulu dan zaman sekarang. Suma kalimah ba'da, yakni yatakawanul alam min siti qarratin. Nah, yatakawanul alam min siti qarratin. Dunia ini terdiri dari 6 benua.
gitu. Maksudnya al-alam yatakawanu, alamnya itu terdiri atau ada gitu, min dari siti 6 korotin. Korotin artinya benua. Benua apa saja di situ? Nah, seperti yang sudah kita tahu lah ya apa itu. Tapi kalau lanjutannya, wa yablughu adadu sukanihi aksar, jumlah penduduknya mencapai lebih min sittati milyarat insan, lebih dari 6 miliar insan atau manusia gitu. Summa hadal alam alwasi asbaha qaryatan soghiratan. Abi Soleh, ma makna hadhil kalimah, hadhil jumlah? Dari mana Ustaz? Dari kama qara'tu hadisan, yakni hadal alam wasi asbaha qaryatan soghiratan. Alam ini luas menjadi negara-negara kecil, atau mungkin kalau dilihat ini kan artinya karya desa, kampung. Tapi kalau melihat konteksnya ini mungkin lebih tepatnya negara nih Ustaz. Negara kecil. Jadi secara utuh bagaimana Abi Soleh? Nah, alam ini luas menjadi negara-negara kecil. Ya, dunia yang luas ini telah menjadi seperti qaryatan soghiratan. Kalau tadi benar seperti desa yang kecil atau negara-negara kecil. Jadi terpotong-potong gitu ya, dari dunia-dunia dari yang besar menjadi yang kecil. Kaifa sorot dalik, bagaimana hal itu bisa terjadi gitu ya. Kaifa sorot dalik, gunaka sabani awaluhuma wasailun nakli al hadisah. Ya umi umma, ma mana hadhil jumlah, hunaka sababani awaluhuma wasailun nakli al hadisah. Ada dua sebab. Pertama, sarana transportasi modern. Taib, sarana transportasi wasail itu sarana gitu ya. An-nakli al-hadisah. Al-hadisah modern, an-nakli transportasi. Sarana yang pertama adalah sarana transportasi modern, watanian wasailu ittisali al-hadisah. Masih di Umi Uma, artinya apa Umi? Dan kedua, sarana komunikasi modern. Nah, kedua ini adalah apa yang ada di judul kita. Gitu. Yang pertama tadi adalah transportasi, yang kedua adalah ittisal atau komunikasi, sarana komunikasi dan yang ada di dunia modern. Kemudian kanat wasailun nakli fil usuri al-qadimati bati atan jidan. Sarana transportasi pada manusia terdahulu sangatlah lambat, bati gitu. Jadi terkadang kalau misalnya di pesantren itu ada mengatakan temennya bati, yaitu karena kadang ada yang mandinya lama, anta bati jidan gitu. Misalnya kalau laki-laki ya, kalau anti ya bati jidan gitu. Artinya adalah lambat gitu. Kanat wasailun nakli fil usyuri al-qadimah bati'atan jiddan. Sarana transportasi pada manusia dahulu itu sangatlah lambat gitu. Wa kana nasu yusafiruna masyan alal akdam. Wa kana nas, dan manusia yusafir bepergian gitu, atau melakukan perjalanan masyan dengan jalan kaki. Masyan ngalal akdam, dengan berjalan kaki, dengan kakinya sendiri gitu. Wa yakhmiluna hajatahum ala burihim aw ru'usihim. Tayyib, Abi Soleh, ma mana hadhil jumlah? Wa yahmilu ya Ustaz. Naam Abi. Wa yahmilu hajatahum, Membawa keperluan mereka di atas pundak
dan di atas kepala mereka. Tayyib, dan mereka membawa kebutuhannya mereka itu di atas duhurihim, punggung itu, au ru'usihim, atau kepala mereka. Summa akhadan nasu yastakmilunal khayawanat kal jimal wal bighal wal khamir fi naqli hajatihim. Masih di Abi Soleh, mazalan Abi Soleh, ma mana hadhil jumlah ya Abi? Summa akhadha, kemudian mengambil. Tapi mungkin tepatnya ini memulai. Kemudian manusia memulai memakai hewan-hewan seperti unta, keledai, dan himar untuk membawa keperluan mereka. Ya, baik. Kemudian mereka mengambil, gitu ya, atau kita artikan tadi seperti yang Abi Soleh, kalau akhoda di sini artinya adalah mengambil, sesuai dengan kalimat adalah memulai. Menggunakan hewan, kemudian manusia mulai menggunakan hewan, kal jimal wal bighal wal hamir finakli hajatihim, untuk mengangkut apa? Kebutuhan mereka. Tayyib. Al-kalimah ba'da, yakni ba'da mudah, sona'al insanu arrobatin soghiratan laha arba'u ajalat tasiru duna muharrik. Umi Uma, artinya apa kalimat barusan? Setelah beberapa waktu, manusia membuat gerobak kecil yang memiliki 4 roda, berjalan tanpa mesin. Terus langsung lanjut bawahnya Umi. Setelah itu dibuatlah perahu layar yang berjalan di atas air. Yep, coba sekarang sambil diperhatikan akan ada pertanyaan. Kita mulai dari Umi Uma dulu. Pertanyaannya adalah, saya pilih dulu untuk pertanyaannya. Kosakata aja dulu ya. Kosakata, arti dari bukan arti, bahasa Arab. Bahasa Arabnya benua yang ada di sini yang kita gunakan ini. Apa Umi? Umi Uma? Umi Uma maujudah? Hal anti ma'ana? Loh, kemana Umi Uma? Kok pergi? Baik, Ustaz. Kayaknya sinyalnya ya. Ya udah, langsung saja ke Abi Soleh. Abi, bahasa Arab benua yang ada kisah barusan apa Abi? Karatin. Korotin. Summa ma makna min yablugu adadu sukanihi. Yablugu, sampai. Adadu sukanihi. Sukanihi, tempat tinggal. Ya, penduduknya, jumlah penduduknya mencapai, itu ya Bi ya. Nah, coba satu baris Abi. Wa yablughu adadu sukanihi aksar min sittati milyarat insani. Jumlah penduduknya mencapai lebih dari 6 miliar manusia. 6 miliar manusia. Tayyib. Summa kalimah ba'da,
Alladzi sa'asal yakni wa kana nasu yusafiruna masyan 'alal aqdam. Artinya apa, Bi? Nah, dulu manusia berjalan yusafiro, melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Thayyib. Kemudian yang barusan Tsumma akhadhan nasu yasta'miluna hayawanat kal jimal wal bighal wal khamir. Arti dari khamir di sini apa, Bi? Hemar, Himar apa? binatang hemar, Bahasa Indonesianya, Bi? keledai, Summa jimal. Mana, Bi? jamalun, Jamalun. Thayyib. Ma min lughah Indonesia, Bi? Kaifa? onta, Onta. Wal bighal. wal begal mungkin sama itulah. Apa nih? Apa? Berarti apa, Bi? Sama itu maksudnya sama dengan ontanya atau dengan khimarnya? Dengan hemar, keledai. Keledai. Nah, sebenarnya kalau begol ini adalah hewan persilangan kuda jadi bukan unta dengan keledai, tapi kuda dengan keledai. Gitu. Lah. Persilangannya dari kuda dan keledai. Zaman dulu ada seperti itu. Sekarang mungkin juga masih ada ya, cuman jarang saja kita tahu. Nah, lanjut kalimat halaman selanjutnya. Yang di halaman selanjutnya itu masih ada lanjutan dari kisah ini, yakni sona'al insanu fil asri al hadisi murakkaba. Dibaca sampai satu bait. Tafaddal bidunil makna. Bismillah, sana'al insanu fil asril hadithi murakkabatin ta'malu bil muharrikati wa zahara kasirun min wasailun naqli al hadisati mislu as-sayyarati wal kitarati wasapani wasairati ja'alat hadhihi Ya, wasufuni ya, Bi. wasupuni lah. Wasufuni wattairat. Apa sufun? Kapal gitu ya. Nah, wattairat Lanjut, Abi. ja'alat hadhil wasailul alami qaryatun saghiratun fal insanu yantaqilu fi sa'atin Terus min baladin ila baladin wa man karatu ila karatin wa min karatun ila karatin wa hadza yakhtalifu amma kana fil madhi haitsu kana al insanu yahtaju ila ayamin wa syuhurin liyantaqilu min madinatin ila madinatin. Tayyib, syukran Nabi Soleh. Sona'al insanu fil asri al hadisi murakkabat ta'malu bil muharrikati fadhaharu katsirun min wasailit nakli al hadisati mislas sayyarati wal kitarati was sufuni wat ta'irati ja'alat hadhil wasailul alama qaryatan saghiratan
fal insanu yang takilu fi sa'atim min baladin ila baladin wa min qarratin ila qarratin wa hadza yakhtalifu amma kana fil madi haitsu kana al insanu yahtaju ilal ayyamin wa syuhurin liyang takila min madinatin ila madinatin. Thayyib. Min awal sona'al insanu fil asri al hadithi murakkabat. Sona'a al insan, ya, menciptakan manusia. ya, manusia menciptakan gitu. Atau kalau manusia menciptakan kayaknya Kurang pas lah. kurang pas ya Abi ya. Jadi bisa lebih ke membuat gitu. Fil asri pada zaman modern. Fil asril hadisi murakkabatin gitu. Al hadisi murakkabatin. Jadi artinya bagaimana habis satu baris ini? Manusia telah membuat pada zaman sekarang murakiban, alat-alat Transportasi atau kendaraan gitu Abi ya. ya. Jadi simpelnya bisa manusia pada zaman modern membuat kendaraan gitu. Manusia pada zaman modern membuat sona'a, kendaraan gitu. Kemudian ta'malu bil muharrikat. Coba Abi artikan lagi Abi. Ta'malu bil muharrikat. Ini artinya bagaimana Abi? Mereka membuat dengan mesin, dengan menggunakan mesin. Ta'malu berjalan atau bekerja. Oh, nah. Bekerja bil muharrikat, yang bekerja dengan mesin. Ya, jadi sonal insanu fil asril hadisil murakkabat, manusia itu pada zaman modern membuat kendaraan-kendaraan yang bekerjanya itu dengan mesin, yang bekerja dengan mesin atau beroperasinya itu dengan mesin gitu. Fadhahara katsirun min wasailin nakli al hadisah. Maka dhuhara, apa dhuhara Abi? Fadhahara lah, maka nampak. Nampak, thayyib, ahsan. Bisa nampak, bisa muncul, bisa timbul gitu ya. Kemudian kasir banyak, pasti sudah tahu. Min wasailin nakli al hadisi. Nah, ini pasti sudah tahu juga karena di atas sudah. Misla sayarot wal kitor wasufun wa ta'ir. Sayarot artinya apa Bi? Kendaraan. Lebih tepatnya kendaraan apa? Sayarah, mobil. Mobil. Ta'ir wal kitorot. Kereta api. Kereta api. Abi dari mana Abi? Asalnya? Kalimantan Syarqiyah. Kalimantan. Ya kalau kereta biasanya kalau orang Kalimantan ngomong mobil kereta enggak? Enggak juga. Pilih Kalimantan Gharbiyah kereta. Ustaz. Oh, Pilih Kalimantan Syarqiyah mobil, motor. Mobil, sawah bi logo Indonesia gitu. Nah, Baik. Nah, al-kitarot itu kereta-kereta. Kemudian wasufun, Mama Nabi sufun? Sapinah, layar, kapal. Watta'irot dan pesawat terbang, pesawat. Jadi arti dari fadhuhara katsirun min wasailin nakli al hadisati mislas sayarat wal kitarat wasufuni watta'irot. Artinya bagaimana Abi? Banyak timbul daripada alat-alat transport zaman gimana bahasanya yang bagus ini? Ya, maka muncullah banyak sarana transportasi modern. Maka
maka banyak timbul alat transportasi modern seperti berbagai mobil, berbagai macam kereta api, kapal-kapal, dan pesawat. Kapal dan pesawat. Tayyib. Sumal kalimah bada ja'alat hadhil wasailul alam qaryatan saghiratan. Nah, ja'alat menjadikan ini wasail sarana al-alam dunia, qaryah seperti desa, sogir kecil, fal insan manusia, yang takilu berpindah, fi sa'ah hitungan, maksudnya adalah hitungan gitu, jam ya, hitungan waktu, min baladin ila baladin, negara ila ke baladin negara. Tayyib, dijadikan satu kalimat lengkap yang sempurna dan utuh. Bagaimana Abi dari kalimat ini? Ja'alat hadhil wasail al-alam qaryatan saghiratan fal insanu yang takilu fi sa'atin min baladin ila baladin. Tayyib, tutarjem Abi. Menjadikan hadhil wasail al-alam qaryatan, menjadikan ini alat dunia menjadi kecil. Ya, jadi kalau sesuai bahasa Indonesia, tatanannya akan lebih indah kalau kita dulukan sarana-sarananya dulu, wasailnya dulu di depan. Bagaimana bunyinya menjadi sarana-sarana ini? Ja'alat menjadikan alam dunia qaryatan saghiratan seperti desa kecil gitu. Lanjutkan Abi, bagaimana artinya? Fal insan, maka manusia berpindah dalam satu waktu dari satu negara ke negara lain. Iya, sahih. Maka manusia dapat berpindah dalam hitungan waktu, hitungan jam, dari satu negara ke negara lain. Karena transportasi modern itu tadi. Kemudian wa min qarratin ila qarratin. Tadi kan min baladin ila baladin. Kalau qarratin ila qarratin artinya apa, Abi? Dari benua ke benua. Ya, dari satu benua ke benua lainnya. Itu. Wa hadza yakhtalifu. Yakhtalifu artinya apa, Abi? Berbeda dengan. Beda. Amma kana fil madi. Artinya bagaimana satu baris ini, Abi? Dan keadaan ini berbalik dengan zaman dulu. Iya, dan keadaan ini berbalik atau berbeda dengan apa yang terjadi atau yang ada pada masa lalu. Haitsu kanal insan yahtaju ila ayamin syuhurin liyang takila min Madinah ila Madinah. Artinya menjadi bagaimana, Abi Soleh, di mana manusia dahulu, Haitsu ini sekira-kira lah. ya, Kanal insanu yahtaju ilal ayami wasyuhur. manusia Dulu manusia memerlukan beberapa hari dan beberapa bulan. linian takila untuk Lian takila minal madinati ila madinati, untuk perjalanan atau perpindahan dari satu kota ke kota lain. Tayyib, lian takila min madinatin ila madinatin, untuk berpindah atau pergi gitu ya, maksudnya di sini karena perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Ammas sababusani. Nah, ini adalah sebab yang kedua. Kalau sebab yang kedua ini akan kita baca, Abi Soleh masih ingat sebab pertama tadi apa, Abi? Sa'ilun naqli.
Iya. Sebab kedua, alladzi ja'alal alam qaryah shaghirah fahuwa wasailul ittisal al hadisa. Tayyib, diterjemahkan Nabi. Amma sababu sampai wal hasub. Wal hasub. Amma sababu sani alladzi ja'alal alamu qaryatan saghiratan bahwa wasailul ittisali al hadisati mislu as-suhub. Oh ya, as-suhub summa wal ha. Lanjutkan. Wal hatibi wal idaati wal idaati wat tilbazi wal hasubi. Nah, artinya Abi, ammas sebab, adapun sebab yang kedua yaitu alladzi ja'ala, yang menjadikan alam seperti kampung yang kecil, yaitu sarana komunikasi modern seperti cukup nih mungkin surat kabar lah. sahih. Summa wal hatif ini HP. iya. Kemudian idaah nih layar ya Ustaz. Idaah itu mudi. Pernah dengar nggak mudi? Kalau mudi, idaah radio. Oh, radio. Iya. Kemudian watilfas, Televisi. Wal hasub, komputer. wal hasub, komputer. Kemudian wasabakat ad-dauliyah. Sabakat ad-dauliyah artinya apa, Bi? Alati ja'alat insan ya arifu awalan awalan. Sabakat ad-dauliyah itu artinya jaringan internet. Oh, itu kan. Kalau as-sabakat ad-dauliyah artinya adalah internet. Kemudian ja'alatil insan ya'rif. Ya, ini sepertinya sangat tahu Abi Soleh. Awalan bi awalin. Ma yahdusu fi jamil biladil amal. Nah, ini pasti sudah tidak ada yang bingung, cuman di awal tadi. Coba artinya bagaimana Abi untuk yang kalimat ini? Wal hasub wasyabakati dauliyati allati ja'alatil insanu ya'rifu awalan bi awalin. Jaringan internet yang menjadikan manusia mengenal lebih awal. Awalan bi awalin. Awalan bi awalin itu langsung artinya, Bi. Langsung. Berarti mengenal lebih secara langsung gitu ya. Mayah dusu, lanjutkan Abi. Mayah dusu fi jami'i biladil alami kanat wasailul ittisali fil usuril qadimati bati'atun jiddan. Mayah dusu. Ada saya dusu. Ya, terjadi. Apa yang terjadi pada seluruh dunia, seluruh negara di dunia. Tayyib, sahih. Terus lanjutannya adalah kanat wasail al-ittisal fil usyur al-qadimah bati'ah jiddan. Bati'ah tadi artinya apa, Abi? Lambat. Jadi artinya adalah sarana komunikasi kanat wasailul ittisal fil usyur pada zaman fil usyuril qadimah. Apa, Bi? Komunikasi zaman dulu
sangat lambat. Sangat lambat. Fal insanu yursilul akhbaro wal maklumat antoriki sauti au antorikil adain. Nah, maklumat artinya apa, Abi? Maklumat, pengumuman, Ya, pemberitahuan. ya, pengumuman, pemberitahuan atau informasi gitu. Kemudian arti dari adain apa, Abi? Adain. Adain tahu, Abi? La arif Ustaz. Nah, adain ini artinya adalah para pelari gitu, para pelari. Jadi kalau diartikan bagaimana, Abi? Fal insan, manusia, yursil akhbar, lanjutkan, Abi, mengirim berita, buat maklumat, berita dan maklumat, atau sama itu maksudnya alasannya. berita dan informasi gitu. Dari jalan. Torik ini lebih ke cara, melalui suara. ya, suara atau torikil adain, Atau melalui para pelari. Jadi ya langsung orang untuk sebagai wasailnya itu, sebagai perantaranya. Kemudian au antorikil hamamizajil, torik tadi melalui atau cara hamam. Mana hamamizajil, Abi? Tadi Ustaz. Kalau hamamun saja, ini bukan kamar mandi ya. Beda. Hamam itu burung yang biasanya buat ngirim surat apa, Abi? Yang zaman dulu merpati ya. Hamamun itu artinya merpati. Zajil itu pos. Jadi artinya bagaimana, Abi? Au antorikil hamami zajil, atau melalui pengantar pos kayak gini, gimana ini maksudnya? ya, atau melalui burung merpati pos gitu. Jadi mengirim sesuatu, kabar itu dengan burung sebagai perantaranya. Biasanya ditulis, setelah itu diikatkan di kakinya atau entah di lehernya, disampaikan kepada orang kedua yang akan menerimanya. Makanya disebut merpati pos, al-hamam zajil gitu. Suma wa kanatil akhbar tasilu ba'da muddah tawilah. Coba, Abi. Akhbar tadi berita ya, sudah tahu sepertinya. Kemudian mudah tawilah, mudatan, tawilatan, artinya apa, Abi? Kemudian sampai berlalunya waktu yang panjang. Ya, dan berita-berita itu sampai setelah waktu yang panjang atau waktu yang lama. Gitu. Jadi tawil di sini kita bisa terjemahkan lama selain panjang. Dan berita-berita itu sampai setelah waktu yang lama. Kemudian amal kalimat akhir qoblal as'ilah hakada, yani waqat la tasilu fi katsirin minal ahyan. Ahyan artinya apa, Abi? Ahyan. Arif Ustaz. Ahyan ini artinya adalah keadaan. Jadi kalau waqat la tasilu fi katsirin minal ahyan, terjemahannya bagaimana, Abi? Tafadhal. Waqat tasilu. Waqat la tasilu ya. Berarti kadang nih. Berarti kadang yang ya Ustaz. Ya. Dan terkadang tidak sampai dikasirin minal, dan kadang tidak sampai dengan berbagai macam keadaan.
Nah, sahih, dan kadang tidak sampai dalam banyak keadaan. Oke, thayyib. Untuk selanjutnya di situ kamanadorna fi hadhil qissah hunakal as'ilah. 1, 2, 3 pertanyaan ada di situ. Coba sekarang Abi dijawab pertanyaannya di sebuah kertas, kemudian dikirim ke grup. Sambil menulis boleh bertanya, misalnya ada kosakata yang kurang paham, atau kalau sudah paham langsung saja dikerjakan. Sambil menulis, nomor 1, bi ayyi sababi ja'alan nas wasail nak untuk alasan apa gitu. Jadi yang ditanyakan adalah alasannya. Apa alasan saya ilmu wal ittisal? I sababin.